Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada permohonan dari salah satu dari jamaah kita untuk mendoakan putri beliau yang sudah koma selama 6 hari, ya, kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, yaitu Ananda Annisa Maharani binti Haryadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kesembuhan total dengan segera kepada Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi an-nisa maharani anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang fikih pendidikan anak. Serial nomor 214 akan mengangkat tema menghindarkan anak dari penyimpangan orientasi seksual. Apa maksudnya? Menghindarkan anak agar laki-laki enggak suka laki-laki, perempuan nggak suka perempuan. Itu namanya penyimpangan orientasi seksual. Manusia itu aslinya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu aslinya manusia.
Itulah fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya sinten? Perempuan. Perempuan pasangannya laki-laki. Jadi itulah fitrahnya manusia. Aslinya manusia itu seperti itu. Tapi fitrah yang asli tersebut bisa menyimpang. Penyimpangannya adalah laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, yang kemudian diistilahkan dengan lesbian. Lesbian itu berarti perempuan suka perempuan. Kalau laki-laki suka laki-laki apa? Gay. Apa? Gay. Laki-laki suka laki-laki. Apakah yang seperti itu ada? Ada. Bahkan sejak zaman dulu sudah ada. Makanya ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Nabi sinten? Nabi sinten yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki penyimpangan orientasi seksual? Nabi Lut. Sinten? Nabi Lut alaihi salam. Jadi saat itu di muka bumi muncul sebuah komunitas yang orientasi seksualnya itu menyimpang. Saat itu penyimpangannya dalam bentuk gay, yaitu laki-laki menyukai laki-laki. Maka untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi. Namanya sinten? Nabi Lut alaihi salam. Ya. Maka Nabi Lut pun berusaha untuk mendakwahi mereka siang, malam, pagi, sore, secara personal ataupun ketika lagi kumpul. Dengan berbagai cara Nabi Lut berusaha untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Dan lama beliau berdakwah. Tapi ternyata masyarakat itu lebih memilih untuk mempertahankan penyimpangan tadi. Karena memang sudah tidak diharapkan lagi untuk kembali menjadi baik dan normal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan azab kepada kaum tersebut. Gak cukup hanya sekedar buminya dibalik, tapi setelah dibalik buminya oleh Allah Azza wa Jalla dilempari batu dari langit. Habis bisnya apa? Entong kabeh. Nah, tidak tersisa. Ya, tidak tersisa. Jadi bukan cuma sekedar dibalik. Ya, kalau kayak Korun itu kan buminya dibelah. Terus korunnya diapain? Dimasukkan. Setelah itu buminya nutup. Sudah. Kalau kaumnya Nabi Lut ini, para homo tadi, itu enggak cuma sekedar dibelah buminya. Ya, dibalik buminya, semua yang ada saat itu dimasukkan ke dalam, terus setelah itu dilempari batu dari langit. Jadi betul-betul dimusnahkan semusnah-musnahnya. Ya. Apakah penyimpangan seksual itu, penyimpangan orientasi ini kecenderungan
Napa? Kecenderungan. Jadi laki-laki cenderung suka kepada sinten? Perempuan. Itu namanya orientasi seksual. Jadi penyimpangan orientasi seksual itu apakah di zaman ini sudah tidak ada? Masih. Bahkan dikampanyekan secara besar-besaran. Terutama di negara-negara yang mayoritas penghuninya adalah umat Islam. Dana triliunan digelontorkan. Untuk apa? Untuk merusak umat Islam. Dan salah satu tujuannya adalah agar umat Islam ini jumlahnya tidak nopo? Tidak bertambah. Karena kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, apakah akan terlahir keturunan? Ya pasti tidak. Dari mana? Mana ada ceritanya laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, lahir apa? Anak. Ya tidak ada ceritanya toh. Sehingga kampanye LGBT. Kenapa? LGBT. L niku lesbian. G itu gay. LGB, B niku biseksual. Lanang oke, wadon oke, niku biseksual. Yang terakhir T, LGBT, T itu adalah transgender. Ya. Jadi kampanye LGBT itu dilakukan secara masif, besar-besaran. Dan itu masuk ke dalam hampir semua lini. Gak cukup mereka hanya sekedar berusaha untuk merusak lewat jalur hiburan, ya, lewat jalur olahraga. Mereka pun juga ingin merusak lewat jalur birokrasi. Berusaha untuk digolkan lewat undang-undang agar pernikahan sejenis itu dilegalkan. Dilegalkan itu berarti diakui oleh apa? Negara. Dan itu sudah terjadi di salah satu negara di Eropa atau di Amerika, saya lupa. Intinya di barat. Itu sudah dilakukan. Dan mereka pengen undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis itu diberlakukan juga di Indonesia. Sehingga nanti akan terjadi pernikahan antara Pak siapa yang mbok salah ya nasi Mas siapa ya? Sing kira-kira jenenge ora nang kene siapa? Mas Bejo ada? Ada? Nggak ada lah. Ya. Mas Bejo nikah sama Mas Budi ada kayaknya. Mas Bejo nikah sama Mas Nono padahal. Nanti Mbak Sinta nikah sama Mbak Santi. Ya. Na'udzubillahi min. Pengennya nanti itu mereka ini yang berusaha untuk berbuat makar itu, pengennya nanti penguluwe kon nanda tangan nih gitu, sehingga nanti ada buku nikah, ya, bukan putra putri tapi buku nikah putra dan putra atau buku nikah putri dan putri. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu target utama yang mereka serang adalah putra-putri kita. Putra-putri kita.
Kenapa demikian? Karena anak-anak itu cenderung lugu. Lugu siapa, Bu? Polos. Gampang dirayu, gampang dipengaruhi. Dan itu cerita yang mengenaskan tentang anak-anak SMP, SMA yang sudah terkena AIDS. Itu berseliweran cerita tentang itu di media sosial. Maka orang tua itu punya peran yang sangat penting untuk menghindarkan anak-anak dari penyimpangan orientasi seksual. Baik itu melalui pendidikan ataupun melalui pengawasan dan juga melalui keteladanan. Keteladanan dari siapa? Ya siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua, kalau pengen anak-anak kita terhindar dari penyimpangan orientasi seksual, kita pun juga harus menghindarkan diri dari penyimpangan tersebut. Dari orang tua, bapak dan ibu, ayah dan bunda, abi dan umi harus menghindarkan diri dari penyimpangan itu. Dan jangan menganggap lah nukurai wetok orang mungkin, belum tentu. Belum tentu. Ya. Aku ngaji iki, aku sholat iki. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang itu menganggap remeh itu. Terus terpapar konten. Ya, entah itu video, entah itu tulisan. Ya. Dan kadang-kadang terpaparnya itu nggak nyari, ya sekedar lewat gitu aja. Di tengah iklan tahu-tahu muncul gitu ya. Akhirnya penasaran, diklik, dibuka. Begitu dibuka ternyata di situ kontennya adalah tentang penyimpangan orientasi seksual, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka apa? Perempuan. Awalnya nggak tertarik, tapi begitu dilihatin kemudian tertarik. Lama-lama naudzubillah min dzalik, terjadilah penyimpangan. Ya, hancur rumah tangga. Ya. Maka pendidikan, pengawasan, dan keteladanan itu sangat diperlukan untuk menjaga anak-anak kita. Oke. Nah, sekarang praktisnya apa? Ya, di sini ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan anak kita dari penyimpangan orientasi seksual. Yang pertama, biasakan anak untuk berpenampilan sesuai jenis kelaminnya. Biasakan anak untuk berpenampilan sesuai jenis kelaminnya. Penampilan itu mencakup apa? Pakaian, terus sikap, terus gaya rambut masuk nggak? Masuk. Nah, gaya jalan, gaya bicara, nah itu masuk semuanya. Ya. Termasuk dandan, masuk nggak? Masuk. Ana wong lanang livenan, itu berarti tidak sesuai dengan apa? Jenis kelamin. Apa maning livennya apa? Merah marun. Apa anak merah marun? Orang ngerti aku loh. Ya. Wong lanang pupuran. Kan kurang sesuai nggih. Jadi ini yang pertama. Apa yang pertama Bapak Ibu? Membiasakan anak berpenampilan sesuai jenis kelaminnya. Berarti kalau anak kita laki-laki, penampilannya ya harus laki-laki. Anak kita perempuan, penampilannya juga harus perempuan. Anu wong wadon cukure cepak. Ya ora cocok, Mbok. Ya, enggak cocok kan? Ya. Oke. Dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya, karya Imam At-Tabarani rahimahullah, dibawakan sebuah kisah
tentang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Ibnu Mas'ud. Sinten? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah ngelihat anaknya masih kecil pakai baju dari kain sutra. Kenapa, Bu? Kain sutra. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, ini siapa yang memakaikan kamu baju ini? Ternyata kata anaknya, ibuku. Walah, malah ibuku. Sebelum sing mengenakan ya, memakaikan itu siapa? Ibu. Maka dengan tegas Ibnu Mas'ud langsung memerintahkan anaknya untuk ganti baju. Kenapa? Karena sutra itu pakaian khasnya sinten? Perempuan. Padahal anaknya masih kecil. Masih kecil anaknya. Ya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang anaknya masih kecil, lah ora apa-apa si cilik iki. Warna pakaian masuk napa mboten, Bu? Apa yo? Kalau perempuan biasa napa? Napa? Pink. Nek laki-laki napa? Hah? Apa? Orang aja coklat ya gue. Apa putih, apa biru, apa abu-abu. Ya pokoknya yang selain pink lah ya. Termasuk mungkin ya. Tapi satu wilayah atau satu negara yang lain mungkin beda-beda. Yang jelas kain sutra. Jadi Ibnu Mas'ud ternyata memberikan perhatian yang serius kepada pendidikan identitas gender. Ya. Sejak kecil. Jadi anaknya itu pakai baju perempuan, sejak kecil langsung ditegur. Padahal ya, bisa jadi baju itu ya bentuknya baju laki-laki, cuman kainnya kain apa? Sutra. Loh bagaimana dengan di zaman ini yang jelas-jelas bentuk pakaiannya pakaian perempuan dipakai oleh apa? Laki-laki atau sebaliknya. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan. Ya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urusan kain sutra ini? Hurrima libasul hariri wadzahabi ala dzukuri ummati. Kaum laki-laki dari umatku haram untuk menggunakan kain sutra dan emas. Apa yang disebut oleh Rasul SAW? Kain sutra dan apa? Emas. Wa uhilla li'inathihi, dan kaum wanita halal untuk mengenakan keduanya. Napa keduanya? Sutra dan emas. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Berarti di sini Nabi SAW secara tegas mengatakan hurrima, yang artinya haram. Berarti dosa atau tidak? Anak kecil dosa? Kalau anak kecil yang dosa, yang memakaikannya. Siapa itu? Ya orang tuanya. Bocah cilik yang enggak dosa, yang dosa orang tuanya. Kenapa orang tuanya memakaikan anaknya laki-laki kain sutra atau apa? Emas. Maka saya sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Kalaupun laki-laki mau pakai cincin, jangan apa? Emas. Terus kenapa? Nek boten emas, perak. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pakai cincin yang terbuat dari apa? Perak. Ya. Gak boleh emas, laki-laki pakai emas. Ya. Apa maning? Suwengan, anting-anting dari apa? Emas. Apalagi kalung dari apa? Emas.
gelang dari emas. Apa maning? Dalam kondisi tertentu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena itu pakaian, perhiasan ciri khasnya wanita. Dan itu akan mempengaruhi karakter. Mempengaruhi apa? Karakter. Ya. Sehingga seorang laki-laki bisa terpengaruh karakternya dengan pakaian yang dia kenakan. Begitu pula perempuan. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengajarkan kepada kita pola pendidikan yang proaktif. Jadi jangan cuek. Menjadi orang tua itu ndak boleh napa Bu? Cuek. Acuh tak acuh. Nggak peduli. Nggak boleh orang tua seperti itu. Makanya Ibnu Mas'ud sekali ngelihat anaknya pakai baju sutra, langsung ditegur. Dan suruh ganti saat itu juga. Tentunya dengan cara yang bijak. Dengan cara yang bijak. Jadi anak itu sejak kecil dibiasakan untuk memakai busana yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, pakaiannya, terus tadi gaya rambutnya, terus perhiasannya. Ini harus sejak kecil disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Laki-laki bajunya ya sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, cukurannya juga demikian, ya, cara bicaranya juga demikian. Nah, ini adalah poin atau langkah yang pertama. Ayo kita pindah langkah yang kedua. Yang kedua adalah menanamkan rasa syukur terhadap jenis nopo kelamin. Bismillah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita pingin fitrah anak kita tidak rusak, itu bukan hanya sekedar urusan pakaian, tapi dari hatinya anak ini harus digarap. Anak yang terlahir sebagai laki-laki, ajarkan kepada anak kita bersyukur dan bangga menjadi anak laki-laki. Berarti sebaliknya juga demikian. Anak yang terlahir sebagai perempuan, dia kita ajari untuk bersyukur terlahir sebagai perempuan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang itu tidak bersyukur. Dan kadang-kadang tidak syukur itu juga dilakukan oleh orang tuanya. Kenapa? Saking pengennya duwe anak wadon apa lanang? Ya lanang wadon. Ya. Anak lahir laki-laki. Kedua lagi telu papat bu siji maning ya. Aku pengen banget duwe anak wadon. Ternyata lahir laki-laki. Akhirnya karena orang tuanya ini pengen banget punya anak perempuan, kok lahirnya laki-laki, akhirnya dia jadi kurang bersyukur. Bahaya. Begitu pula sebaliknya. Anak perempuan lahir, anak pertama lahir perempuan, anak kedua perempuan lagi, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan. Bu, siji maning lah tulung. Oh, njaluk tulung wong ibune. Sing ngatur si sapa? Bu, tulung ya siji maning tapi lanang. Begitu lahir wadon maning. Akhirnya bapaknya jadi, lah jan wadon maning. Kok pengen anak lanang? Akhirnya jadi tidak bersyukur. Nah, ketidaksyukuran ini bisa nggak nular kepada anaknya? Sangat mungkin. Apalagi sampai diucapkan oleh bapaknya, Nduk, kamu itu sebenarnya penginnya bapak itu lahirnya laki-laki, tapi kok malah sing metu kok.
Akhirnya anak itu merasa tidak percaya diri, tidak mensyukuri jenis kelamin yang Allah takdirkan buat dia. Itu bisa mengakibatkan penyimpangan seksual. Akhirnya dia berharap, saya pengen membanggakan bapak saya. Kalau kayak gitu saya jadi apa? Laki-laki saja. Padahal terlahirnya apa? Perempuan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mengubah penampilan. Ya, mengubah apa, Bu? Penampilan. Teman-temannya yang laki-laki, teman-temannya yang perempuan rambutnya dawa-dawa, dia tampil beda. Ya, rambutnya apa? Wow, cepak. Yang lainnya teman-teman perempuan pada pakai rok, nah, dia tampil beda, pakai apa? Jeans, pakai levis. Teman-teman perempuannya pakai gelang dari emas, dia tampil beda, pakai apa? Apa? Gelang dari akar bahar, Bu. Ben keton kayak apa? Preman. Naudzubillahi min dzalik. Teman perempuannya lemah gemulai, dia nopo? Tegap. Naudzubillah. Itu bisa jadi bermula dari kurang syuk. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dari perilaku laki-laki menyerupai nopo? Perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan Rasul SAW juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Saya tanya sama jenengan, Bu, Nabi Muhammad SAW itu penyayang napa mboten? Penyayang. Nabi Muhammad itu pengasih napa mboten? Pengasih. Nabi Muhammad itu orangnya halus, lembut, penyayang, pengasih kepada umatnya. Kok sampai beliau melaknat? Itu berarti yang dilaknat itu memang keterlaluan. Laknat itu artinya apa sih, Ustaz? At-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Medeni gue. Coba bayangkan, diusir kok dari rahmatnya sinten? Allah. Maka kita harus waspada. Ketika anak ini mulai ada gelagat, ya, laki-laki kok gelagatnya feminin, ya. Feminin siapa, Bu? Lemah, gemulai, ya, melambai-lambai. Lenjeh, masuk feminin atau tidak? Ya. Atau kebalikannya, ini kok anak laki perempuan kok maskulin, ngertos Bu, maskulin, tomboy. Ya, terus kok gagah perkasa. Laki-laki kok gagah, perempuan kok gagah perkasa. Kalau ada gelagat seperti itu, jangan disepelekan. Segera ditreatment, dilatih supaya kembali kepada fitrahnya. Jadi jangan katakan loh bocah esi cilik iki, jangan. Mbok ke banjur, khawatir nanti terlanjur seperti itu sampai besar.
lebih susah lagi untuk memperbaikinya. Lah berarti orang tua itu apa tugasnya? Dia harus berperan aktif untuk menanamkan nilai kelelakian kepada anak laki-laki dan nilai kewanitaan kepada anak perempuan. Berarti ada nilai kelelakian, ada nilai apa? Kewanitaan. Apa itu nilai kelelakian? Contoh, nek bocah lanang ya kudu wani, ya wani, berani, itu adalah nilai kelelakian. Anak laki-laki ya harus tegas. Tegas itu bukan kasar ya. Tegas dengan kasar sama atau beda, Bu? Beda. Tegas itu ya orang kemenyek. Kemenyek siapa? Lada lede ya. Maning lada lede ora paham. Apa sih ya? Ya harus punya prinsip, ya, harus punya apa? Prinsip. Kemudian laki-laki itu nilainya adalah dia punya sikap melindungi. Dan ini harus kita biasakan ibu-ibu. Ya, berani, tegas, melindungi. Anak laki-laki berani, dilatih. Ya, berani untuk berbicara. Ada sebagian laki-laki itu mau berbicara apa? Takut. Biasakan. Ya. Ayo nak, tolong itu ya. Ada Pak Demo datang. Ayo temui. Salam ya nak. Salim sama Pak D. Ada sebagian orang ditanya namanya aja nggak jawab. Takut. Dilatih anak kita. Ayo nak. Itu ditanya loh yang baik jawabnya. Ya. Tegas. Kemudian apa tadi? Berani, tegas. Misalnya nun sewu. Ada sekarang naudzubillah min dzalik berkeliaran predator. Napa? Predator. Orang-orang yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kecil. Ya. Kita ajarkan anak-anak kita, nak, itu auratmu nggak boleh ada yang megang. Ya, orang asing kok megang nuwun sewu, ya auratmu depan atau belakang atau meluk-meluk kamu harus tegas, tolak. Ya, tepis. Nah. Jangan biarkan ada orang memegang, maaf, ya aurat depan ataupun aurat belakang. Ini tegas namanya. Kemudian sikap melindungi. Anak laki-laki punya adik perempuan. Ya. Kemudian ada orang yang menggoda adik perempuannya. Kamu nak harus tegas, lindungi anakmu, lindungi adikmu. Ini untuk membangkitkan apa? Kelelakian. Ya. Anak sudah agak besar, ya, nak, ini kakakmu mau belanja, tolong kamu antar ya, kamu lindungi. Ya. Atau ibumu mau belanja, kamu antar, lindungi ibumu. Ya. Ini adalah untuk menanamkan nilai kelelakian. Apalagi nilai kelelakian? Kepemimpinan. Jadi anak kita itu laki-laki nantinya akan menjadi apa? Pemimpin. Minimal pemimpin di mana? Rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dilatih anak kita untuk memimpin. Nah. Makanya kalau misalnya jenengan kok kemudian anaknya dipilih jadi ketua nopo kelas misalnya, alhamdulillah, itu kesempatan untuk membangkitkan jiwa kepemimpinan anak kita. Ya, ini contoh nilai kelelakian. Kalau nilai kewanitaan apa contohnya? Contohnya adalah sifat malu. Napa Bu? Malu. Jadi wanita ini, anak-anak kita ini dilatih untuk punya sifat malu. Sifat malu itu salah satunya adalah jangan gampang-gampang deket-deket dengan lawan apa? Jenis. Ya. Jadi latih anak perempuan kita ini untuk menjaga harga diri dan kehormatannya. Sehingga dengan laki-laki asing, jangan biarkan anak kita wis ngana, dolan ngana karo kancamu sing lanang. Oh, jangan. Dia harus punya sifat apa? Malu.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat malu itu digambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih, lebih malu daripada wanita perawan yang ada di dalam pingitan. Jadi wanita itu aslinya apa? Pemalu. Ya. Gak gampang-gampang berkomunikasi dengan lawan jenis, ya. Gak gampang-gampang untuk menemui lawan jenis, enggak. Ya, sebuah mutiara yang harus kita jaga. Contoh yang lain, ya. Nilai kewanitaan itu lemah lembut. Kenapa, Bu? Lemah lembut. Jadi kalau ngomong itu halus, mboten kasar. Tidak teriak, tidak bentak. Lah iku berarti sing kudu nyontoni sapa gue? Bu? Ya ibune. Masa bapake? Ya ibune. Makanya kalau ada anak perempuan sok bentak-bentak, gue nyontoh sapa gue ndean? Bapake? Apa iya? Hati-hati, Bu. Ya, hati-hati. Sikap ibu kepada suami itu diperhatikan oleh siapa? Anak. Jadi ketika ibu-ibu mungkin ya sampai mengangkat suara kepada suaminya atau mengucapkan kata-kata kasar, itu akan ditiru oleh anak. Padahal wanita itu identik dengan kelemah lembutan. Apalagi nilai kewanitaan, keterampilan rumah tangga. Contoh keterampilan rumah tangga apa, Bu? Masak. Apa maning? Hah? Kue tok? Bersih-bersih, ya, menjaga keindahan rumah. Jadi jenengan ibu-ibu ketika masak itu mbok yao putrine jenengan diapain? Diajak. Sekarang, Bu, saking banyaknya orang tua yang memanjakan putrinya, aduh jangan kamu di dapur nak, mbok mambu apa? Sangit. Lagi mau motongi berambang, aja mbok keperang. Ya. Sehingga anak perempuan ini sama sekali nggak tahu urusan dapur. Begitu nikah pripun? Bingung. Coba bayangkan, kon masak sega ora bisa. Jangankan masak sega, godok banyu nganti sat. Kenapa? Karena nggak pernah diajak sama ibunya kemana? Ke dapur. Jelaskan kepada anak perempuan kita bahwa nak, ini fitrahmu. Ya, seorang perempuan itu harus terampil urusan rumah tangga. Dah, langkah yang terakhir yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, mengawasi dan mendidik anak dalam apa? Pergaulan dan media. Pergaulan dan apa? Media. Pergaulan itu maksudnya pertemanan. Jadi anak kita ini berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa. Media itu terutama adalah HP, media sosial, ya, ini terutama. Jadi anak yang baik-baik itu bisa rusak gara-gara lingkungan. Anak yang baik-baik itu bisa rusak gara-gara media yang menyimpang. Anak-anak itu bisa rusak gara-gara pergaulan yang tidak terkontrol. Jadi anak baik, anak solih itu bisa tertular dan rusak gara-gara tayangan, gara-gara cerita, gara-gara teman yang salah. Maka nasihat saya, ya, maka nasihat saya buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu sekalian, tolong media yang dipakai anak kita itu jangan dijorok lowor. Jorok lowor siapa?
Jangan dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi kita tuh mau nggak mau, wong kita hidup di zaman ini, paling tidak yuk kita tahulah ya, media sosial yang dipakai oleh anak kita itu apa. Naudzubillahi min dzalik. Seperti yang saya sampaikan tadi, serigala itu bertebaran di mana-mana. Serigala itu berkeliaran di media sosial, sehingga beberapa saat yang lalu terbongkar ada grup gay, grup lesbi, yang isinya adalah orang-orang yang menyimpang orientasi seksual. Siapa yang akan disasar? Siapa yang akan dijadikan target? Yo, anak-anak yang masih lugu, yang masih polos. Maka sesekali Bapak Ibu dicek HP-nya anak. Kalau dikasih password, minta passwordnya sama anak. Untuk apa? Baik-baik sampaikan. Nah, ini untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan semuanya. Ya, jangan sampai nanti terlanjur terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, kadang-kadang penyimpangan seksual itu dimasukkan lewat film anak-anak, film kartun, dan itu terjadi. Salah satu film yang sangat digemari oleh anak-anak, di situ ada karakter seorang bencong, bencong, sehingga anak setiap hari melihat kok laki-laki tapi gayanya kayak apa? Perempuan, ngomongnya lenjeh kayak perempuan. Nanti awalnya dianggap, kok kayak gitu ya. Lama-lama karena setiap hari nonton, dianggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Dari situ kemudian hal yang buruk akan dianggap biasa oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sisa berapa menit? 4 menit. Baik, satu pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan satu pertanyaan. Ustadz, jika anak laki-laki yang harus diarahkan kepada ayahnya, dididik oleh ayahnya, namun ayahnya tugas jauh dari rumah, kemudian kakeknya juga jauh, jadi hanya dengan ibunya Ustadz, bagaimana cara mengarahkan anak laki-laki sesuai dengan fitrahnya? Jazakumullah khairan. Bagaimana supaya anak laki-laki ini punya role model yang bisa dicontoh? Lawang bapaknya jauh, kakeknya juga jauh. Kalau ada abangnya, abangnya. Kalau nggak ada abangnya, ustadznya. Ya. Atau kalau nggak ada gurunya. Kalau nggak ada pula, ya, cari teman yang kita pandang baik. Ya, disitulah peran aktif dari seorang ibu untuk mencarikan teman yang mudah-mudahan baik. Ya Ustaz, kadang-kadang takut juga Ustaz, belum tentu temannya baik. Minta sama Allah. Kenapa? Minta sama Allah. Ya Allah, carikan untuk anakku teman yang baik, yang bisa dicontoh dalam kebaikannya. Ya. Jadi jangan pernah tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini baru masuk, ada salah seorang jamaah kita juga yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kuteng, yaitu Ibu Sri Iswati. Kita doakan semoga dikaruniai kesembuhan total dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفي Ibu Sri Iswati anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon
Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93